Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rega Hamdana Sembolon, NPM 2208260172. Video ini saya buat pada semester antara blok hematologi dan imunologi. Jadi pembahasan saya pada video ini tentang thalassemia. Jadi apa itu thalassemia? Thalassemia adalah Thalassemia adalah suatu penyakit keturunan atau kelainan genetik akibat kelainan sel darah merah yang mengakibatkan penderitanya harus melakukan transfusi darah sepanjang hidupnya. Jadi yang perlu diingat yaitu kelainan genetik yang membuat kelainan pada sel darah merah. Kemudian ada pun yang menjadi penyebabnya ada dua. Sebelumnya ada klasifikasi dari thalassemia itu juga ada dua, yaitu alpha thalassemia dan beta thalassemia. Hal itu digolongkan berdasarkan etiologinya. Jadi alpha thalassemia itu mutasinya terjadi berupa delesen. Mutasinya berupa delesen pada gen yang mengkode rantai alfa hemoglobin. Dan mutasinya itu terjadi pada kromosom ke-16. Hal itu berbeda dengan beta thalassemia. Beta thalassemia ini dia point mutation yang terjadi pada rantai beta hemoglobin pada kromosom 11. Jadi nantinya yang seharusnya normal itu dihasilkan menjadi 2 alfa dan 2 beta. Tetapi dengan adanya mutasi ini bisa menjadi, kalau untuk alfa dia jadi satu alfa dan 2 beta. Kalau untuk beta thalassemia itu dia menjadi 2 alfa dan satu beta. Kemudian yang menjadi risk factornya itu riwayat keturunan, yang mana nanti apabila carrier dari si thalassemia eh, nikah dengan carrier yang thalassemia juga, maka kemungkinan 20% anaknya menjadi thalassemia mayor. Kemudian untuk patofisiologinya, jadi eh, thalassemia itu disebabkan karena tadi adanya mutasi. Pada alpha thalassemia itu mutasinya terjadi pada kromosom yang 16 yang nanti akan membuat produksi rantai alfa berkurang, sehingga ketidakseimbangan membentuk hemoglobin H yang tidak stabil dan buruk untuk mengangkut oksigen. Karena pengangkutan oksigennya kurang, maka eh, terjadilah karena pengangkutan oksigen yang berkurang, maka timbullah gejala-gejala dari anemia. Pengangkutan Kemudian beta thalassemia. Beta thalassemia ini terjadi mutasinya pada kromosom ke-11, yang mana nanti akan menghentikan produksi rantai beta. Kemudian akan menimbulkan kerusakan membran eritrosit, kemudian membuat proses eritropoiesis tidak efektif dan terjadi hemolisis. Nanti akan membuat hiperplasia pada sumsum tulang dan hemosiderosis, yaitu kadar besi yang berlebihan. Lalu untuk menegakkan diagnosanya, pertama dari manifestasi klinis. Manifestasi klinisnya saya bagi dua menjadi gejala dan tanda. Gejalanya bisa berupa gejala anemia seperti eh, lemah, letih dan lesu atau 5L juga. Kemudian mata berkunang-kunang, lalu gejala hemolitik seperti ikterik dan mata kuning. Lalu tandanya itu ada tanda ekstremitas dingin, kemudian muka pucat, lalu tanda hemolitiknya ikterik, jaundice ataupun kuning, kemudian hepatosplenomegali. Hepatosplenomegali ini nanti akan menunjukkan gambaran pada anak-anak itu perutnya seperti terlihat besar. Kemudian manifestasi klinis ini sudah bisa terlihat pada eh, jika itu jika itu thalassemia yang mayor, bisa terlihat pada usia 3 bulan, 3 bulan sampai dengan 6 bulan biasa sudah terlihat. Jadi thalassemia ini gejala klinisnya sudah terlihat dari sejak anak-anak. Kemudian pemeriksaan penunjang ya untuk memastikan adanya thalassemia pada anak tersebut. Untuk pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan darah lengkap, HB di bawah 12 untuk perempuan dan HB di bawah 14 untuk laki-laki. Jadi HB yang di bawah nilai normal ini dikatakan dengan anemia. Jadi thalassemia itu bisa disebut juga dengan thalassemia ini dia ada gejala anemia. Kemudian
indeks eritrositnya, hipokrom dan mikrositer, yaitu MCV-nya di bawah dari 80 dan MCH-nya di bawah dari 27, yang mana nanti ini akan menggambarkan eritrositnya menjadi kecil. Kemudian pada pemeriksaan penunjang yang hitung jumlah retikulosit akan meningkat. Mengapa meningkat? Karena thalassemia akan membentuk RBC yang tidak normal. RBC yang tidak normal ini akan membuat mudah menjadi hemolisis. Karena hemolisis, maka RBC akan berkurang. Maka akan dipicu hormon eritropoietin untuk meningkatkan, untuk kembali memproduksi sel darah merah. Tanda dari produksi sel darah merah itu meningkat, yaitu berupa retikulosit yang meningkat. Lalu pada pemesan profil besinya, iron serum, TIBC, ferritin, dan transferin saturasin itu nilainya akan normal. Walaupun normal, tapi pemeriksaan profil besi ini tetap dibutuhkan karena digunakan untuk menyingkirkan yang defisiensi besi dan penyakit kronik. Penyakit kronik. Lalu elektroforesis HB. Jadi elektroforesis HB ini merupakan gold standar untuk memastikan ada tidaknya talasemia pada anak. Alpha talasemia itu dibagi menjadi tiga. Berdasarkan elektroforesis HB-nya, dia dibagi menjadi tiga. Ada thalassemia alpha silent carrier dan alpha trait, yang mana elektroforesis HB yang normal sedikit atau tidak ada perubahan. Kemudian hemoglobin H disease. Adanya HbH beta alpha, beta 4 yang terpisah secara jelas pada elektroforesis. Kemudian hydrovetalis atau Hb bars. Gamma 4 yang terpisah pada elektroforesis sebagai pita yang berbeda dari hemoglobin normal. Lalu pada beta thalassemia, terjadi penurunan HbA, kemudian peningkatan HbF, kemudian peningkatan HbA2. Mana pada pada manusia, HbA ini, hemoglobin ini terdiri dari dua rantai alfa, kemudian dua rantai beta. Kemudian kalau untuk pada janin itu dua rantai alfa, kemudian dua rantai gamma. Karena tadi salah satu dari yang kedua ini turun ataupun kurang, maka akan dikompensasi oleh HbF, sehingga HbF akan meningkat nantinya. Lalu bagaimana penata laksanaannya? Penata laksanaan dari thalassemia ini paling utama itu adalah transfusi darah. Biasanya kalau yang mayor, transfusi darah ini seumur hidup. Kemudian kelasi besi. Kelasi besi ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dari zat besi dalam tubuh karena adanya transfusi darah yang terus-menerus. Eh, Kelasi besi dilakukan apabila transfusi darah sudah di atas 10 kali. Kemudian splenektomi. Splenektomi dilakukan apabila terjadi hipersplenisme. Kemudian transplantasi sel hematopoietik, kemudian pemberian suplemen nutrisi. Nutrisi ini bisa B12 dan asam folat, lalu bisa kalsium, dan bisa juga dengan zat besi. Lalu edukasinya itu transfusi dilakukan seumur hidup bagi thalassemia mayor. Kemudian pemeriksaan genetik yang berisiko untuk thalassemia sebelum menikah. Lalu screening prenatal. Kemudian prognosis dan komplikasinya. Prognosisnya itu paling buruk itu pada yang mayor karena memerlukan transfusi darah yang seumur hidup. Lalu komplikasinya bisa anemia berat dan hemosiderosis, lalu splenomegali dan hipersplenisme. Lalu ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan, lalu ada juga deformitas tulang. Nanti pada anak ini rentan terjadi patah tulang. Kemudian berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya. Yang bisa mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.